Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Syukur alhamdulillah. Tetap doa saya buat kalian semua ya, yang sudah bergabung, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Tetap saya doakan semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, dan diberikan keselamatan, juga dilancarkan rezekinya ya, selalu mendapatkan rezeki yang halal barokah, serta dimudahkan ya segala urusan ataupun sebuah permasalahan baik yang nyata maupun yang samar, agar secepatnya menemukan solusi ya. Itu doa saya buat kalian semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan ataupun uploadan terbaru. Tepatnya masih di bulan Agustus ya. Sering saya mengatakan selama di bulan Agustus saya akan selalu menguak misteri-misteri untuk mendapatkan suatu informasi. Untuk temanya sendiri hampir sama ya seperti yang kemarin ya, ataupun satu hari yang lalu. Bisa dikatakan kan saya menarik energi dari 5 zodiak, yaitu 3 zodiak yang diuntungkan dan 2 zodiak yang warning keras ya. Mungkin kalian masih ingat ya, ataupun yang belum melihat ya silakan dilihat untuk uploadan terbaru untuk uploadan kemarin saya ya. Kali ini temanya hampir sama sobat ya, gitu loh ya, hampir sama ya, cuman kali ini yang saya tarik itu Shio. Nah, intinya di situ ya. Sekali lagi, ketika kalian sudah melihat yang kemarin ya, itu pasti memahami apa yang saya maksudkan. Cuman sekali lagi, kali ini yang saya tarik energi dari Shio, bukan zodiak. Nah, apalagi kalian mungkin yang belum menonton ya, silakan ditonton yang kemarin ya, itu loh. Nah, hampir sama ya sekali lagi. Cuman di sini saya tetap menyediakan kartu juga ya. Kemarin kan sudah saya sediakan kartu. Di uploadan yang terbaru saya ini tetap ya sudah saya sediakan kartu. Di sini ada 6 kartu sobat ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 kartu ya. Kalau khusus Shio ini nanti saya akan memprediksikan ya. Jadi ibaratnya itu ada 4 kartu yang itu akan positif ya. Intinya kalian akan didatangi ataupun dihantam sebuah keresakian jikapun Shio kalian memang keluar ya. Dan yang 2 kartu lagi itu energinya negatif ya. Sekali lagi, yang 2 kartu energinya negatif ya. Ketika mungkin Shio kalian mengena di energi yang negatif, ya apa ya, ya tetaplah kita harus adanya suatu semangat ya, jangan pernah ditakuti, tapi kita harus mencari solusi agar keluar dari kenegatifan. Kira-kira seperti itu sobat ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, biar kalian tidak bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham dan kalian bisa memahami. Intinya ya, yang jelas intinya saya ulangi lagi, itu sama seperti kemarin ataupun masih 1 hari yang lalu ya. Intinya di situ. Cuman sekali lagi di sini ada 6 Shio, itu aja ya. Oke, yang poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun dengan uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading sobat ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini Shio kalian, bukan yang lain. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Harap dimaklumi, karena ini kan mengacak sobat, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu pun mengena sama kalian, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Nah, karena kan mengacak ya. Sekali lagi, jika pun itu mengena ya syukuri ya, alhamdulillah, aminkan. Apapun itu nanti ya, entah kalian nanti sionya itu mendapatkan kartu yang positif, entah sio kalian nanti mendapatkan kartu yang negatif, tetap ya syukuri sobat ya, tetap syukuri. Seperti yang saya bilang, ketika itu negatif ya syukuri saja agar bisa agar kita bisa bisa waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya. Dan
ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi gitu loh, agar saya bisa mengetahui nama kalian. Disitulah nanti saya akan bisa menembak tepat sasaran. Intinya di situ. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu ya. Semoga energi kalian bisa ketarik dan bisa sinkron. Seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi kalian ya. Sekarang langsung saja kita shuffle dulu sobat ya, biar energinya mengacak ya. Oke ya. Sekarang langsung saja kita buka untuk kalian yang mungkin tertangkap ya, ataupun mungkin ketarik energinya di kartu yang pertama ya. Ini untuk masalah clue-nya dulu sobat ya. Di kartu utama di sini muncul judgment ya, ada malaikat meniup trompet ya. Ini banyak mayat yang terbangun. Kalau saya tangkap secara energi bisa dikatakan orang ini sedang menunggu sebuah kabar. Nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik ya. Yang jelas ada beberapa orang di sini yang sedang berharap ataupun yang sedang menunggu kabar ataupun informasi gitu loh. Ya. Seputar apa? Ya macam-macam di sini gitu loh. Karena jelas judgment ini menggambarkan intinya kalian menanti ataupun menunggu sebuah jawaban, menunggu sebuah kabar ataupun menunggu sebuah informasi. Entah mungkin ketika kalian bermasalah di masalah asmara ataupun bermasalah di pekerjaan ataupun di keuangan ataupun di kesehatan. Intinya kalian di sini menunggu kabar kepositifan, menunggu kabar baik. Artinya kalian menginginkan adanya suatu perubahan. Itu yang saya tangkap. Di sisi lain ya, saya juga menangkap di sini kelihatannya kalian sudah adanya suatu istilahnya adanya suatu tindakan sobat ya, adanya suatu kerja keras. Ini saya menangkap seperti itu. Banyak energi di sini bisa dikatakan di samping menunggu sebuah kabar ataupun penantian, di sini kelihatannya juga banyak yang sedang berusaha keras sobat ataupun bekerja keras ya. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Ketika mungkin kalian bermasalah sama asmara, kalian di sini sebetulnya sudah ada tindakan gitu loh. Ya. Sudah ada tindakan, sudah ada kerja keras bagaimana untuk cara bisa menyelesaikan. Tinggal menunggu kabar. Itu yang saya tangkap ya. Bukan hanya di asmara saja, baik di pekerjaan, baik di keuangan, baik di kesehatan. Yang jelas suatu permasalahan itu intinya ya kalian sendiri yang merasakan, yang mengetahui. Ya, ketika saya adanya suatu masalah dalam pekerjaan, ya berarti kalian sedang adanya suatu kerja keras, sedang adanya suatu usaha untuk bisa menyetabilkan pekerjaan. Demikian pun dengan keuangan ataupun kesehatan. Intinya di situ sobat ya. Semoga bisa dipahami maksud saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini kelihatannya kabar itu akan kalian dapatkan, insya Allah ya. Kabar itu akan kalian dapatkan di 5 hari ke depannya. Bisa dikatakan nanti ini saya awali mulai hari
Minggu ya, tanggal 6 sampai hari Kamis tanggal 10, kan 5 hari ke depan. Nah, kalau zodiak kemarin kan sama 5 hari ke depan, ini juga sama. Cuman bisa dikatakan shio ini hanya bergeser 1 hari saja. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi mulai tanggal 6 ataupun harinya hari Minggu sampai batas waktu tanggal 10 harinya hari Kamis ya. Batas waktunya. Ya mungkin belajar-belajarnya bisa dikatakan ya mungkin sampai Jumat ataupun Sabtu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, bisa dikatakan ini juga akan terselesaikan sebuah keuangan ya. Gitu. Akan didatangi juga sebuah dihantam sebuah kerezekian juga ini yang saya tangkap. Ya kira-kira seperti itu. Intinya di sini jadi apapun ya yang sedang kalian pikirkan di sini insya Allah akan bisa mendapatkan suatu kabar. Khususnya ya ingat terlebih-lebih ataupun khususnya di seputar keuangan ya. Insya Allah kalian akan dihantam sebuah kerezekian, sebuah keuangan baik itu secara tak terduga maupun terduga. Masalah besar kecil syukuri sobat ya. Yang jelas insya Allah akan ada suatu pemasukan keuangan. Jadi ada keuangan yang masuk di dalam kalian. Oke ya Fik ya. Nanti di segmen terakhir akan saya tarik langsung semua masalah sionya ya. Yang jelas biar nggak nanggung ya. Sekalian saya sudah masuk ataupun saya sudah fokuskan ke masalah masalah terawang, masalah penyelarasan energi. Biar semua saya buka dulu clue-nya. Gitu. Oke kita lanjut untuk clue yang kedua ataupun energi yang kedua. Ini mantap ya. Di sini ada the lover, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat itu. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan cukup bagus ya. Dari energinya cukup bagus, cukup adem. Bisa dikatakan selalu akan adanya suatu kebahagiaan, selalu akan adanya suatu kesenangan. Intinya tetap ya. Jadi di sini ketika mungkin kalian mempunyai pemikirannya, mempunyai angan-angan, itu kelihatannya akan bisa tersampaikan di sini. Jadi akan bisa kalian dapatkan khususnya di masalah keuangan. Kalau saya menangkap di sini banyak juga ya beberapa yang kesulitan di faktor keuangan. Dalam arti apa ya kesetabilannya dulu. Ya jelas ini masalah kesetabilannya ini banyak yang kesulitan di sini. Ya jadi dia mempunyai harapan, dia mempunyai pemikiran, plus ditunjang sama adanya suatu usaha di sini gitu loh. Jadi orang ini juga perlu usaha. Jadi saya menangkap energinya ini tidak stuck kok gitu loh. Tapi masih ada suatu apa ya? Mungkin masih ada suatu pergerakan untuk bisa bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya untuk mendapatkan kerezekian. Nah, di situ maksud saya. Jadi energinya ini benar-benar ada keselarasan gitu loh dengan masalah keuangan khususnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan orang ini juga akan diuntungkan, tapi tergantung masalah sionya. Fik ya. Ini cukup bagus ya. Seperti ada suatu magnet tersendiri dan seperti ada suatu bantuan dari alam ya ataupun semesta di sini. Seperti ada bantuan lah, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut di kartu ketiga ataupun clue yang ketiga. Ya, di sini muncul death ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini death. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat gitu ya. Ya seperti yang saya katakan di awal sobat ya. Ini ada 6 kartu, yang 4 kartu positif, yang 2 kartu harus diwaspadai. Oke, saya lanjut balik lagi. Di kartu ketiga di sini muncul death ya, gitu. Death ini bisa diartikan ini ya. Ketika kalian ada masalah, itu jangan stuck sobat, selesaikan masalah gitu loh. Pesannya seperti itu. Jangan pernah stuck, apalagi mundur, apalagi lari dari masalah. Jangan seperti itu. Karena ada di sini jelas apapun yang terjadi, entah itu kalian akan menemukan keberhasilan atau menemukan solusi di setiap masalah, itu kalian pikirkan belakangan gitu loh. Jangan kalian ketika dihantam masalah, terus kalian mau maju ke depan, entah untuk menyelesaikan, entah untuk menemukan solusi yang terbaik. Ini kalian takut, kalian ragu. Jangan-jangan nanti saya melangkah ke depan, saya selesaikan, justru makin rumit, justru malah makin ada kekalahan di dalam diri saya. Jangan berpikir seperti itu. Takutnya nanti malah nggak ada keberhasilan. Nah, jangan berpikir seperti itu, sobat. Karena death ini benar-benar apa ya, bisa dikatakan ada juga si residual energi gitu loh. Yang jelas bisa saja ini nanti akan adanya kejutan ya, gitu loh. Istilahnya itu ada kejutan yang benar-benar mendebarkan. Artinya akan ada suatu perubahan yang sangat cepat. Contoh, ketika mungkin kalian ada masalah, bisa saja ya di sini ya. Ketika kalian mungkin ada masalah, bisa saja di sini katanya perubahannya itu akan
baik, akan bagus, akan terselesaikan dengan cepat. Nah, di sisi lain ya bisa saja di sini kelihatannya apa ya, kalian selesaikan itu malah makin memburuk gitu loh. Bisa saja seperti itu. Malah makin memburuk, malah makin merugikan kalian gitu. Nah, satu-satunya jalan seperti apa? Ya itu seperti pesan saya tadi gitu loh. Apapun masalahnya sobat ya. Yang namanya masalah itu kita harus berani menghadapi gitu loh. Ya, nggak mungkin ya. Ketika kita dihantam masalah, terus kita santai, ya nggak mungkin. Seperti itu, nanti kita malah dikejar-kejar masalah gitu. Mau nggak mau ya kita harus konsekuensi, ya kita harus berani menyelesaikan. Gitu. Minimal lah ada etika baik untuk menyelesaikan ketika kita dihantam sebuah problem ataupun sebuah masalah. Nah, sekali lagi kartu DAT ini menggambarkan seperti itu gitu loh. Karena saya menangkap juga ada beberapa energi yang positif, ada juga energi yang negatif ini. Ada tembakan black magic di sini gitu loh. Sehingga membuat masalah di kehidupan kalian. Entah kalian yang bermasalah di seputar asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, entah di kesehatan. Intinya di situ. Ini jelas energinya ya. Kalian bisa dikatakan juga tertembak di sini. Makanya kalian dihadapkan dengan suatu masalah. Dan kartu ini istilahnya itu ya mendukung kalian gitu loh. Untuk bisa berani melangkah ke depan. Artinya ya mungkin ketika kalian terhantam masalah ya. Ini contoh juga. Mungkin ketika kalian terhantam masalah. Tapi kalian berpikir sobat. Oh masalah ini sudah tidak logika. Sudah tidak wajar, banyak keganjilan. Seharusnya saya selesaikan dengan adanya suatu penetralan. Gitu loh. Energi dilawan energi kan seperti itu. Nah, itu nanti akan bisa bagus gitu loh. Yang jelas di sini membutuhkan coba penetralan sobat di kartu DAT ini gitu loh. Seandainya pun kalian nggak mau dinetralkan, nah ketika itu memang nasib kalian baik berpihak sama kalian, ya itu memang itu mungkin nasib baik kalian, rezeki kalian. Gitu. Nah, ketika kita nggak mau dinetral ya, terus kita kena yang energi buruknya, energi kiriman black magicnya lebih kuat ya. Ya itu ya mungkin menjadi apa ya, menjadi kerugian buat kita. Makanya saya selalu mengatakan gini ya, ketika adanya suatu penetralan itu sobat ya, itu tidak ada ruginya buat kita gitu loh. Tidak ada ruginya. Mau kita tertembak ya, baik itu istilahnya ada orang toksik yang menembak kita maupun itu kesalahan dari kita ya, ataupun istilahnya itu masih normal, masih dalam tahap wajar, tidak ada tembakan. Ya nggak masalah kita netralkan gitu. Cuman kan di sini yang lebih dipentingkan ketika kita tertembak adanya suatu black magic membuat aura kita tertutup ataupun itu apa terjadi kesalahan di dalam diri kita sehingga membuat sangkal, kata orang Jawa sangkal ya ataupun kesialan. Nah, ya itu khususnya harus dinetralkan gitu loh. Ketika kita sudah baik dinetralkan pun ya nggak masalah, akan menambah sebuah kepositifan, malah makin bagus. Di situ letaknya. Cuman kan sekali lagi diutamakan untuk yang memang terkena kiriman black magic ya. Itu loh sehingga membuat aura kalian tertutup banyak sendatan. Terus adanya suatu kesalahan-kesalahan dari kitanya sendiri. Nah, biar menghilangkan sengkolo ataupun biar menghilangkan rasa sial, ya tidak ada salahnya di netral. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat sekali lagi, dat ini bisa dikatakan akan ada kejutan di 5 hari ke depan, tergantung sionya nanti. Apakah ini kejutan baik, apakah ini kejutan buruk? Bisa dikatakan mendebarkan ya. Nah, kita lihat ya, ketika mungkin kalian ada suatu bisnis dan itu akan menghasilkan keuangan apapun itu ya. Dan ketika itu di 5 hari ke depan entah minggunya, entah Senin, entah Selasa, itu kalian mendapatkan suatu kebaikannya berarti kabar baik itu mengena sama kalian. Intinya di situ. Nah, ketika kalian apa ya tidak adanya suatu keberhasilan, ya, mungkin kalian adanya bisnis terus mau deal masalah keuangan tiba-tiba gagal apapun itu ya itu kan tergantung kalian sendiri permasalahannya itu apa intinya ketika mungkin ada kegagalan tidak sesuai yang kalian rencanakan tidak sesuai yang kalian inginkan ya berarti apa black magicnya lebih besar gitu loh sehingga membuat apa ya menggagalkan harapan kalian yang baik-baik itu gagal gitu loh. Nah, jadi saya rasa sudah fix ya sudah jelas. Sekali lagi ketika kalian adanya suatu pencapaian, keberhasilan, kesenangan di 5 hari ke depan ya, ya berarti nasib kalian sedang baik gitu loh. Meskipun ada tembakan. Nah,
Ketika kalian di 5 hari ke depan semakin buruk, banyak kegagalan, banyak harapan yang terpending, tidak bisa kalian capai, ya berarti energi negatif tembakan black magic itu kuat sama kalian, sehingga kalian mengalami kerugian di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas, ya kita tunggu saja di 5 hari ke depan. Nanti tergantung sionya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini benar-benar akan adanya suatu perubahan ataupun kejutan yang mendebarkan di kartu death. Ya, kita lihat untuk kartu yang keempat ataupun clue yang keempat. Di sini ada The Devil ya. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Di sini jelas ya, bisa dikatakan orang ini adanya suatu penutupan, ini jelas ya. Gitu. Kalau di kartu death ini ya sama-sama ada penutupan, cuman kan di sini masih ada yang diuntungkan. Istilahnya masih ada yang diuntungkan, juga ada yang dirugikan. Dalam arti bisa dikatakan 50-50. Tapi kalau kartu death ini ya bisa dikatakan apa ya? Tidak ada 50-50 sobat. Ya, secara persentase yang adanya keterpurukan, adanya hambatan, adanya kesulitan itu lebih besar persentasenya. Ya. Taruhlah ini contoh, misalkan ada 100 orang, ini contoh, ada 100 orang memiliki sio nantinya ya, sio apa di sini. Ya. Nah, itu yang tertembak ataupun yang mengalami keterpurukan, kemerosotan itu lebih besar, bisa dikatakan ya 85% lah yang akan mengalami keterpurukan, yang akan mengalami banyak hambatan. Nah, yang 15% yang kecil ini ya mungkin masih stabil gitu loh. Masih stabil. Ini kan saya kasih contoh. Jadi nanti tergantung zodiak nanti tergantung sionya. Lah beda sama dedat ini. Ya kalau dedat ini bisa dikatakan 50-50. Bisa saja 50% kalian akan diuntungkan, bisa saja 50% kalian bakal adanya suatu masalah dan kalian akan dirugikan. Itu kalau di kartu dead. Ya, sekali lagi kalau di kartu devil ini memang energinya sangat beda sekali sobat gitu. Ini energinya nggak bisa dibohongin bahwa adanya suatu kiriman tembakan black magic membuat aura kalian tertutup. Nah, bisa saja ini apa ya, faktornya itu langkah dari kalian sendiri yang salah gitu loh. Jadi ada kesalahan di dalam diri kalian sendiri. Seperti itu. Ya makanya orang Jawa mengatakan itu namanya sengkolo ya, ataupun olo, ataupun kalau bahasa Indonesianya itu kesialan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Penutupan aura itu bisa saja terjadi sama orang-orang yang toksik, yang iri sama kita, sehingga kita ditembak. Bisa saja aura kita tertutup, banyak masalah di situ. Bisa saja itu terjadi karena kesalahan diri kita, sobat. Gitu loh. Ya bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan hukum imbal balik lah. Nah kita harus apa? Ya mungkin adanya suatu tobat ataupun apa, kan seperti itu. Nah ya, tetap harus adanya suatu ikhtiar gitu loh. Nah, kan seperti itu. Jadi jelas ya, bisa dikatakan kembali lagi orang ini adanya suatu keterpurukan. Kalau saya tangkap energinya, ini keempat-empatnya mengena di sini. Kesulitan masalah asmara, kesulitan masalah pekerjaan, masalah keuangan, juga kesehatan di sini. Benar-benar sangat kesulitan untuk bisa stabil, untuk bisa kembali pulih, untuk bisa kembali membaik. Di sini kesulitan. Ketika itu tidak ada penetralan, sobat. Kalau bisa ya apa ya? Kalau bisa dinetral energinya, biar energi positif lebih kuat, biar aura kalian bisa terbuka kembali. Jangan dibiarkan ya. Takutnya apa? Ini contoh ya, ketika mungkin kalian biarkan ya. Kalian mempunyai uang pun ya. Katakanlah kalian mungkin akan mendapatkan suatu rezeki. Entah itu rezeki tak terduga, entah itu rezeki dari hasil kerja kalian, namanya rezeki itu terduga. Nah, itu tiba-tiba cepat habis satu. Satu ya, itu tiba-tiba cepat habis. Dan yang nomor dua, ini pasti akan adanya suatu pengeluaran yang besar secara tidak kalian sadari. Gitu loh. Pasti ada suatu pengeluaran besar nantinya. Kalian sendiri mungkin apa ya, tidak menyadari kok ada masalah seperti ini, sehingga saya harus mau nggak mau harus mengeluarkan uang yang besar, harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, takutnya kan seperti itu sobat gitu loh. Tiba-tiba kita ada masalah, mau nggak mau kita harus mengeluarkan uang besar. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, memang seperti itulah yang namanya penutupan aura, yang namanya black magic yang dikirim sama seseorang yang toksik mengena sama kita, nanti efeknya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu loh. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Mas Dani, ketika saya mendapatkan rezeki itu ada saja pengeluaran. Itu satu. Kedua,
saya itu mempunyai uang yang cukup lumayan Mas Dani. Tiba-tiba kok ada masalah, saya mengeluarkan uang besar juga. Nah, seperti itu sobat ya. Kalian diam-diam, misalkan contoh kalian mempunyai tabungan lah. Kalian ini santai orangnya, nggak ada masalah ya. Mungkin seperti itu. Intinya kalian menjaga agar tetap kondusif ya. Tapi tiba-tiba ada saja nanti masalah gitu loh. Nah, mau nggak mau kalian harus mengeluarkan uang. Itu yang saya maksud sobat. Itu yang faktor kedua. Yang faktor pertama yaitu tadi gitu loh. Ketika kalian mendapatkan uang itu, serasa kalian hanya memegang saja, nggak akan lama nanti kalian keluarkan lagi entah buat kebutuhan apa ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kesulitan untuk bisa mempunyai simpanan kalau tertangkap adanya the devil. Ini jelas energinya kuat ya. Energinya kuat menghitam di sini ya. Jangan sampai semakin mengakar sobatnya. Kalau bisa segera dinetral. Kalau masalah penetralan sering saya mengatakan itu saya kembalikan sama kalian. Ketika mungkin kalian bisa ya monggo dinetralkan sendiri gitu loh sobat. Agar lebih enak gitu loh. Karena saya memberikan saran ini kan biar kalian tahu gitu loh. Kan tidak ada ruginya juga. Karena penetralan kan nanti buat kalian juga, buat kalian pribadi, buat kalian sendiri, bukan buat saya, bukan buat orang lain, kan seperti itu. Apa ruginya? Kan seperti itu, kan nggak ada yang rugi di sini. Karena saya menyampaikan memang berdasarkan tarikan ya. Kembali lagi percaya nggak percaya, silakan kalian sendiri yang merasakan nantinya. Gitu loh. Intinya kan ketika ada suatu penetralan itu kan nggak ada ruginya buat kita gitu loh. Apa ruginya? Saya tanya sekarang kan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kebaikan, kepositifan, kerezekian itu kan nanti jatuhnya ya sama kalian yang sudah adanya suatu penetralan. Nah kan seperti itu. Makanya sering saya mengatakan tidak ada paksaan untuk masalah penetralan ya. Ketika kalian sendiri bisa, ya netralkan sendiri. Mungkin tahu secara doanya, tirakatnya. Nggak apa-apa kalian netralkan sendiri. Nah, ketika kalian kesulitan sobat, nah itu kalian harus cari, mau nggak mau kan, itu kan namanya ikhtiar. Kalian harus mencari orang-orang di bidangnya. Ketika kalian diamkan, itu namanya nggak ikhtiar. Kalau kalian doa saja, saya rasa itu kurang imbang, kurang pas gitu loh. Karena sudah banyak. Ya. Berdoa saja tanpa adanya tindakan itu sama saja nol sobat. Gitu loh. Sama saja nol. Nggak ada ceritanya kita berdoa, tiba-tiba dapat uang turun dari langit, nggak ada ceritanya. Gitu loh. Nggak ada ceritanya di situ. Ya. Kita nggak ikhtiar. Kita contohnya ingin adanya suatu pekerjaan, jabatan tinggi. Kita diam di rumah, nggak akan ada. Tiba-tiba kalian dihubungi, ya. Terus misalkan disuruh menempati jabatan yang tinggi, ya nggak ada. Tetap mesti awalnya ada suatu proses, adanya suatu tindakan itu kan namanya ikhtiar. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi black magic ini maaf, jadi the devil ini dalam arti tembakannya itu cukup keras ya. Benar-benar cukup menghambat kalian, benar-benar cukup merepotkan, membuat kalian pusing di sini. Gitu loh. Jadi kalau bisa harap dinetralkan ya sobat ya. Gitu. Karena saya menangkap orang ini bisa dikatakan kesulitan yaitu tadi 4 faktor mengena. Bisa saja orang yang A kena asmara, orang yang B kena pekerjaan, orang C kena keuangan, orang D kena masalah kesehatan. Bisa saja seperti itu. Bisa saja satu orang mengena 2, mengena 3 suatu permasalahannya. Kan ketika itu dibiarkan kan akan merambat sobat gitu loh. Akan berimbas kemana-mana. Bahkan aura rumah, energi dari rumah ini panas gitu loh. Karena sudah banyak sekali gitu loh. Yang mengalami kejadian itu fix sudah banyak sekali. Apalagi ketika konsul saya tembak, memang seperti itu, energinya panas gitu loh. Sehingga menimbulkan masalah, menimbulkan masalah. Kapan kita dingin? Kapan kita akan bisa stabil kalau tidak ada suatu penetralan? Ya, ini benar-benar mengakar kuat di sini ya. Nggak tahu ini nanti ya dia maaf sionya siapa ini. Oke lanjut dulu ya. Di clue yang ke 5. Di sini ada Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tarik energinya bisa dikatakan ya mungkin orang ini 5 hari ke depan ya ataupun beberapa hari ke depan ini kelihatannya akan diuntungkan ya gitu loh, akan diuntungkan secara kerezekian ataupun secara keuangan. Orang ini akan diuntungkan sekali.
Saya juga menangkap di sini ya, mungkin dulu ataupun kemarin sudah ada suatu perjuangan, sudah ada suatu kerja keras tapi belum membuahkan hasil. Nah mungkin 5 hari ke depannya, ini kelihatannya waktunya meletus ataupun waktunya meletup ya, gitu loh. Dia akan mendapatkan sebuah, apa ya, mendapatkan sebuah kebaikan gitu loh dari hasilnya kemarin yang belum pernah dirasakan, di sini kelihatannya akan tercapai, gitu loh. Ya ketika mungkin kalian sudah bekerja keras belum menemukan hasil ya bisa dikatakan itu tadi. Mungkin beberapa hari lagi ataupun 5 hari ke depan kalian akan merasakan hasilnya. Mungkin akan ada suatu kerezekian yang masuk gitu loh. Ya, jelas di sini ada tanda-tanda akan adanya suatu rezeki yang masuk akan dihantam suatu keuangan ya. Gitu. Sama di Jasmine, sama The Lover, terus sama di Ace of Pentacles. Ini ketiganya ini sama. Tidak menutup kemungkinan di 5 hari ke depan akan dihantam sebuah kerezekian, ada uang masuk di sini. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, energi orang ini bisa dikatakan dulu ataupun kemarin belum menemukan hasil, tapi dia mau bekerja, tetap mau berusaha ya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah di sini baru kelihatannya akan menghasilkan, akan menemukan sebuah jawaban dan akan menerima sebuah imbal balik yang bagus dalam segi kerezekian. Kira-kira di situ ya. Jadi ada suatu hukum imbal balik di sini. Cuman positif bagus. Ya tinggal nunggu saja, ya tinggal tergantung sionya. Seperti itu ya. Oke, kita buka untuk yang terakhir ya, clue ke-6. Di sini ada Wheel of Fortune ya, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap di sini energi dari orang ini bisa dikatakan hampir mirip sama clue yang kelima, ada Ace of Pentacles. Cuman di sini bedanya Wheel of Fortune, artinya di sini jelas ya adanya suatu perputaran gitu loh. Mungkin yang kemarin kalian sedang kesulitan, terpuruk ya dengan berbagai hal, entah itu terpuruk di asmara, di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan, di sini kelihatannya kalian akan adanya suatu perputaran gitu loh. Waktunya kalian naik lah, katakanlah seperti itu. Waktunya kalian menemukan solusi, waktunya kalian di sini bersenang-senang, adanya suatu kegembiraan. Jadi kesedihan itu sudah masa lalu. Intinya di situ ya pengertiannya gitu. Jadi yang jelas akan adanya suatu harapan, akan adanya suatu kesenangan karena kalian terbantukan oleh semesta di sini. Ya, itu tadi yang saya katakan, mungkin waktunya kalian itu sudah bukan di bawah lagi. Dalam arti mungkin kemarin terpuruk masalah keuangan khususnya. Insya Allah lah di 5 hari ke depan akan ada suatu keuangan yang masuk gitu loh. Akan ada suatu rezeki-rezeki yang masuk. Entah kecil entah besar ya kalian terima. Karena saya juga menangkap di sini semangat juang ya. Itu benar-benar keras di sini. Gitu loh. Semangat juangnya keras di sini. Meskipun dia selalu dihantam masalah, dia tidak memikirkan gitu loh. Ya. Saya menangkap di sini dia tidak terlalu ambil pusing. Yang jelas dia mau mencapai apa yang menjadi tujuan kepositifan gitu loh. Ya bukan berarti dihantam masalah terus dia menghiraukan, tidak apa istilahnya, tidak mau tahu sama sekali, ya tidak begitu juga, ya tetap diselesaikan, cuman dia tidak terlalu ambil pusing gitu loh. Jadi rasa tekadnya ini kelihatannya lumayan kuat, lumayan besar untuk bisa mencapai apa yang sedang menjadi keterpurukan agar bisa lebih baik ke depannya, agar menemukan solusi, agar menemukan kelancaran ya gitu loh di langkah selanjutnya. Itu yang berada di dalam orang ini, prinsip seperti itu. Makanya di sini mungkin sudah waktunya gitu loh. Dia mendapatkan suatu kebaikan. Oke sahabat ya. Sekarang langsung saja kita tarik ya. Ini siap-siap ya masalah sionya. Bismillah ya. Sio kalian yang keluar. Ingat sahabat ya. Apapun itu, ketika mungkin kalian mendapatkan di Judgment, di The Lover, di Ace of Pentacles sama Wheel of Fortune, apapun itu ya syukuri. Aminkan. Meskipun itu belum terjadi. Kan ketika mungkin itu ada suatu diaminkan, ya insya Allah lah akan bagus lah, akan itu tercapai karena ucapan adalah doa meskipun belum terjadi. Sama ketika kalian nanti ya sio kalian berada di death sama berada di devil, ya syukuri saja sahabat gitu loh, syukuri saja karena dengan demikian kan kalian bisa tahu, artinya kalian bisa mengerti, oh berarti ini penyebabnya, ini yang menjadi penyebab. Nah, sehingga di situ mungkin kalian akan ya syukur-syukur ketika kalian sudah merasakan dan timbul rasa ingin menetralkan, itu kan syukur-syukur lebih bagus. Seperti yang saya katakan tadi ya sahabat. Gitu loh.
Jadi penetralan itu kebaikannya ya kembali lagi sama kalian, bukan sama orang lain, bukan sama orang yang di bidangnya. Kan tidak ada ruginya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik masalah energi dari shio-nya.
Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah langsung menarik ya 6 energi dari sio kalian. Silakan ya yang mungkin berdoa ya, semoga itu menjadi sio kalian yang keluar ya. Tidak ada salahnya sobatnya. Oke, saya akan langsung buka di kartu yang pertama. Ingat ya, yang saya mengatakan mungkin kemarin masalah zodiak ketika itu tidak keluar, ya siapa tahu rezeki kalian dilewatkan di jalannya sio. Ya, karena sering saya mengatakan jalannya rezeki itu tidak satu jalan. Bisa dari zodiak, bisa dari sio, bisa dari tanggal lahir, bisa dari weton, bisa dari hari. Banyak kan macamnya. Nah, makanya saya membuat readingan terbaru ini, saya coba melalui jalur sio. Yang mungkin zodiaknya kemarin nggak keluar, siapa tahu hari ini sio kalian keluar dan kalian diuntungkan. Oke, langsung saja kita buka untuk yang pertama dulu ya. Ini selamat kalian yang berada di bawah naungan sio horse ataupun sio kuda. Ini selamat ya untuk sio kuda. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ketika mungkin kalian nonton tidak di skip, kalian mengerti maksud saya. Nah, ini selamat akan adanya suatu kabar baik untuk sio kuda. Nah, terutama akan dihantam sebuah keresekian juga. Kita lihat untuk clue yang kedua, sionya. Ini selamat kalian luar biasa yang mempunyai sio rabbit ataupun sio kelinci. Ya, ini juga sama ya. Ketika mungkin kalian nonton ya, tidak di skip, itu kalian akan memahami apa yang sudah saya maksud, yang saya maksudkan di kartu The Lover. Ini sio kelinci juga akan dihantam sebuah kerezekian, selamat ya. Ada uang masuk juga. Kita lihat yang ketiga. Di sini ada muncul dragon ataupun naga ya. Ini bisa dikatakan sio kalian ini masih 50-50 ya, masih diuntungkan lah karena ada sistem 50-50 ataupun 50% 50% ya. Ketika mungkin kalian menyimak tadi yang saya bacakan clue-nya, itu kalian memahami. Pasti kalian mengerti apa yang saya maksudkan. Makanya di sini kalian masih diuntungkan dan bisa saja si dragon ini akan juga dihantam sebuah kerezekian, akan ada uang masuk. Bisa saja ini akan menambah masalah, yaitu tadi ketika tidak adanya suatu penetralan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti itu. Jadi masih diuntungkan lah karena masih terdeteksi 50-50. 50% 50%. Kan nggak masalah gitu loh. Tinggal nasib saja yang menentukan. Apakah kalian yang mempunyai dragon ini istilahnya itu kejatuhan nasib baik ataupun malah kejatuhan nasib buruk. Nah, itu kan semua ya tidak lupa dari kitanya sendiri yang berdoa dan juga kitanya sendiri yang berikhtiar bagaimana caranya agar kejatuhan nasib yang baik, kan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini warning ya. Ini belum saya buka, ini warning untuk show yang keempat. Ini jelas ada The Devil tadi ya. Ketika mungkin kalian nyimak tadi, insya Allah akan bisa memahami maksud saya. Di sini harap berhati-hati kalian yang berada di bawah naungan sio goat ataupun sio kambing ya. Ini kalian jelas terdeteksi adanya suatu kesulitan-kesulitan dan adanya suatu black magic, tembakan energi dari orang toksik ya. Bisa saja itu dari orang toksik, bisa saja itu kesalahan dari diri kalian sendiri. Artinya aura kalian tertutup. Di sini melambangkan setan ataupun iblis, yang artinya itu energi negatif itu terlalu kuat di dalam diri kita. Kalau bisa dinetral ya, seperti itu sobat ya. Ini untuk sio goat ya, tetap semangat saja, harus dinetral ya. Kita lanjut. Ini warning keras ya untuk sio goat ya. Kita lanjut untuk yang kelima. Tadi di kartunya ada Ace of Pentacles, sudah saya jelaskan dulunya. Ini selamat, mantap ya. Ini kalian yang mempunyai sio roster ataupun sio ayam ya, di sini. Di sini bagus ya. Kalian akan mendapatkan sebuah kerezekian juga, bisa dikatakan di 5 hari ke depan ya. Bisa saja itu minggunya, entah Seninnya, pokoknya batas waktu sampai Kamis ya, gitu loh. Meleset-melesetnya ya paling Jumat ataupun Sabtu kalian mendapatkan uang. Mungkin ada melesetnya sedikit lah, tapi yang jelas yang saya patok itu batas waktunya di hari Kamis tanggal 10, tetap di bulan Agustus pastinya, kan seperti itu. Oke, sekali lagi selamat untuk kalian mempunyai sio roster ataupun sio ayam, kalian diuntungkan ya. Kita lanjut untuk kartu yang ke-6. Di sini tadi ada Wheel of Fortune, ada bantuan dari semesta juga. Ini selamat kalian yang mempunyai sio ular ya ataupun snack. Ini selamat ya. Bisa saja di sini kalian juga akan ada suatu bantuan dari semesta, yaitu tadi mungkin ketika kalian nyimak ya yang saya informasikan, pasti kalian akan memahami apa yang saya maksudkan. Nah, di sini sio ular salah satunya juga akan mendapatkan suatu
dihantam suatu kerezekian ataupun keuangan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, alhamdulillah sio sudah saya bacakan. Yang jelas yang harus diwaspadai, yang harus di-warning di sini ada 2 ya. Kalian yang mempunyai sio dragon ataupun sio naga, sama sio god ataupun sio kambing. Cuman yang lebih harap waspada banget ini kalian yang mempunyai sio god. Ya, bisa saja ini akan ada suatu masalah tiba-tiba lebih mengejutkan ya. Itu tadi yang saya jelaskan. Intinya ketika kalian nyimak pasti kalian akan memahami ya. Itu loh. Beda lagi ketika kalian tidak nyimak ya kalian nggak memahami gitu loh. Masalah apa yang akan terjadi. Kan seperti itu ya. Sama di kartu dead ataupun kalian yang punya sio dragon. Intinya di situ ya sobat ya. Kalau perlu ya sekali lagi kembalinya dinetralkan seperti yang sudah saya bahas barusan. Oke ya, alhamdulillah sekali lagi mungkin zodiak kalian yang kemarin tidak keluar ya. Di sini jalan rezeki, peluang-peluang tanda-tanda kebaikan itu dilewatkan di jalur sio. Ya semoga sio kalian inilah yang keluar. Tetap saya selalu berpesan apapun itu sobat ya, entah itu pembacaan yang baik, entah yang buruk, ya syukuri, aminkan alhamdulillah gitu loh. Ketika kalian mendapatkan suatu bacaan yang baik ya berarti keberkahan tersendiri buat kalian gitu loh. Nah, ketika kalian mendapatkan suatu bacaan yang buruk ya berarti itu hidayah buat kalian, kan sama saja. Intinya kan kita petik sebuah hidayahnya, hikmahnya, maksudnya seperti apa kok ada keburukannya. Mungkin kitanya itu harus disuruh lebih baik lagi, lebih waspada lagi dan jangan ceroboh. Harus adanya suatu pengontrolan dan penetralan, kan di situ letaknya. Ketika kita berpikir baik, positif, nah seperti itu ya. Jadi jangan diambil yang negatif. Nah, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat ya. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan tergantung kalian. Apakah cocok ini kata-kata Mas Dani dengan kehidupan saya? Apakah sinkron, apakah resonate? Nah, itu kan kalian sendiri. Makanya saya kembalikan sama kalian, tergantung ataupun terserah sama kalian. Nah, di sini juga tidak ada paksaan ya. Terus di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian datang masalah sobat ya, dan itu sudah tidak logika, jauh dari nalar logika. Bahkan kalian merasakan ini kok banyak keganjilan, banyak istilahnya itu ketidakwajaran. Ya tidak ada salahnya. Ya, kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan lakukan tahap ikhtiar. Hanya itu kuncinya sobat. Ya, dan lakukan tahap ikhtiar sekali lagi yang kedua. Cari orang-orang di bidangnya. Nah, ketika kita bisa ya kita kita netralkan sendiri gitu loh. Kan seperti itu. Nah, di sini kan yang saya maksud yang mungkin tidak bisa bagaimana jalannya ikhtiar ataupun penetralan itu seperti apa? Ya cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu. Intinya kan agar agar kepositifan di dalam diri kita itu lebih besar sobat daripada yang negatif. Apalagi yang kena kiriman black magic sehingga membuat aura kalian tertutup itu intinya bisa netral, bisa terbuka lagi. Karena kan ketika kita netral itu kepositifan kerezekian itu akan baik, akan lancar. Sudah banyak sekali yang sudah yang sudah membuktikan gitu loh. Ketika mungkin adanya suatu pengiriman black magic, semakin terprosok semakin habis gitu loh. Semakin habis-habisan. Nah, jangan menunggu sampai kalian habis dari segi harta. Ya. Kan kira-kira seperti itu. Jangan pas nanti apalagi dari segi pekerjaan kalian semakin menurun. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Akhirnya apa? Adanya suatu pembukaan aura lagi, penetralan lagi. Memang membutuhkan waktu. Nah, di situ ya, sobat ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib nggak mau berubah. Kalau kita sendiri nggak mau merubah, apalagi sudah merasakan, mengetahui, tapi kita biarkan. Kita anggap itu logika. Ya nggak ketemu jalurnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi tergantung kita. Kalau kita mau merubah nasib, kalau kita mau menuju nasib yang baik, tergantung kita. Oke sobat ya, sekali lagi saya Dani Kasah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasih, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.